Baik, selamat malam semuanya. Ini saya masih di Bedugul di di lokasi camping ya. Kebetulan malam ini ada rombongan lain sedang adakan acara karaoke. Jadi mohon maaf kalau agak agak berisik ya. Ya, baik, Mas Wawan bisa dimulai. Selamat malam JM, selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama JM Rondianto. Malam ini sudah ada 4 antrian pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain pembicara dan penanya, mic peserta mohon di-mute atau dimatikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Ferry Adrian. Pak Ferry Adrian, silakan. Oke, terima kasih Pak Wawan. Selamat malam JM. Selamat malam Pak Master dan teman-teman praktisi semuanya. Saya Ferry dari Tarakan, Kalimantan Utara. Hari ini saya ada 2 testimoni dan 2 pertanyaan nih JM. Ya, silakan. Oke. Testimoni yang pertama itu terjadi hari Sabtu minggu lalu gitu ya. Hari Sabtu minggu lalu saya sedang makan dengan pasangan saya di tempat makan lah, public area gitu ya, umum kayak food court gitu. Nah, satu kali itu ada ODGJ lah, orang dalam gangguan jiwa, memang sering nongkrong di situ juga dia gitu. Nah, satu kali pas saya makan itu dia pegang 1 bungkus, dia minta-mintain tuh semua tiap meja gitu ya, dia kelilingi, dia minta-mintain gitu kan, kayak malak gitulah. Nah, entah kenapa waktu lewat di meja saya dia hanya noleh sebentar terus langsung buang muka gitu, langsung pindah ke meja selanjutnya. Meja saya benar-benar kayak dia lewatin gitu, kayak terskip gitu. Nah, di situ saya akhirnya, wah ini berarti proteksi dengan kuasa salib suci dan kuasa rezeki ini benar-benar nyata gitu, memproteksi kita bahkan dari orang-orang yang penuh dengan aura kotor ya, dengan serangan-serangan jahat itu sangat nyata gitu. Lalu yang kedua, testimoni yang kedua, kemarin malam saya terapi ibu saya gitu ya. Saya terapi ibu saya yang sakit pengapuran. Saya terapi terus malamnya ternyata dia bilang dia sempoyongan gitu. Sempoyongan. Nah, saya akhirnya cuma bilang itu mungkin proses detoksifikasi, membuang segala racun, semua aura kotor dan lain-lain dari dalam tubuh gitu kan. Tapi memang paginya enak gitu. Yang biasanya bangun tidur dari ranjang itu harus pegangan dulu. Ini udah lancar, enak semua gitu, sendi-sendinya udah membaik dan cukup drastis sih, signifikan. Oke, lanjut ke itu 2 testimoni saya pada malam hari ini JM. Lanjut ke 2 pertanyaan ya. Ini saya sampaikan langsung sekaligus 2 pertanyaan atau satu-satu dulu? Satu-satu aja. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah titik lebur api suci violet juga ikut meningkat saat ikut inisiasi? Dan ada cara apa lagi ya selain meditasi 3 kuasa untuk meningkatkan titik lebur api suci violet? Karena di beberapa video GM sempat menjelaskan bahwa api suci violet ini titik leburnya berpengaruh besar ya dalam pemusnahan iblis ya, pemusnahan iblis. Pemusnah iblis, bahkan dalam proses keberhasilan terapi juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi saya rasa itu sangat penting untuk meningkatkan titik leburnya. Mohon jawabannya JM, penjelasannya. Jadi api suci violet itu kan hubungannya sama murni ya, pemurnian seluruh tubuh, seluruh cakra, seluruh tubuh, seluruh lapisan kesadaran, seluruh tubuh fisik, tubuh jiwa, tubuh roh, bisa dibilang tuh pondasi dari pemurnian. Maka untuk api suci violet titik leburnya semakin dahsyat, semakin mudah memusnahkan iblis, semakin mudah mendapatkan mukjizat, semakin mudah kepenuhan Roh Kudus kan. Betul. Nah, untuk meningkatkan titik lebur, yang pertama meditasi 3 kuasa itu kan intinya meditasi api suci violet ya di 3 kuasa itu. Jadi meditasi 3 kuasa udah termasuk meditasi api suci violet, itu yang pertama. Yang kedua booster. Itu otomatis dia melipat gandakannya. Gitu. Terus yang ketiga ya booster otomatis melipat gandakan titik lebur. Terus yang ketiga adalah ini doa pemurnian dan pengkudusan diri. Itu udah otomatis.
Oke, ya. Ya, Itu dibaca 3 kali apa ya, GM, doa pemurnian itu? Doa sesering mungkin, sesering mungkin. sesering mungkin ya? Terserah. Ya, kapanpun, dimanapun gitu. Ya. Terus bisa dibilang perang rohani itu penting, doa perang rohani juga akan meningkatkan titik lebur api suci violet otomatis. Oh gitu. Afirmasi untuk perang rohani ya, termasuk afirmasi pemusnah aura terkutuk yang terakhir ya. Dia Ya. meningkatkan titik leburnya api suci violet otomatis. Hmm. Kalau doa pencurahan roh kudus kan nggak perlu karena tiap ikut Zoom kan otomatis dapat ya. Ya. Terus meditasi jiwa rezeki sejati otomatis juga dia meningkatkan titik lebur api suci violet sih. Kalau inisiasi? Inisiasi, nah itu utama itu. Karena gini, saya kan juga melatih api suci violet kan. Betul. Nah, apa yang dilatih praktisi sama apa yang saya latih kan beda. Oke. Berarti kalau bisa dibilang kalau praktisi dapat inisiasi dari saya otomatis kan levelnya udah beda lagi gitu, level titik leburnya. Oh. Jadi bisa dibilang inisiasi itu peningkatan titik lebur api suci violet utama ya, nomor 1 ya. Dibanding yang latihan 3 kuasa sendiri itu. Oh begitu, seperti itu Ya. Jim. Oke. Hasilnya berbeda dengan latihan sendiri yang 3 kuasa. Jadi bisa Lebih dibilang hasil dari inisiasi itu apa ya? Kastanya itu kasta tertinggi lah dibanding latih sendiri yang 3 kuasa. oh gitu ya. Jadi urutannya Oke. pertama ya inisiasi, yang kedua latihan booster, yang ketiga latihan 3 kuasa itu. Gitu. Oke, siap Jim. Oke. Saya sempat berpikir untuk yang tadi kelipatan 1 googolplex itu kalau misalnya saya ubah jadi hingga tak terhingga kali lipat gitu, boleh nggak JM? Mesti ada definisi ya. Tak terhingga tuh berapa gitu ya? Iya, kan tak terhingga kan ada bilangannya gitu, kayak ya. 1 googolplex dipangkat 1 googolplex dipangkat 1 googolplex itu kan masih tetap terdefinisi gitu. Betul. Tak terhingga pun harus ada tak terhingga yang ini terdefinisi juga. Gitu. Oke. Soalnya saya sempat pelajari googolplex tuh memang ada satuan bilangan ya untuk mewakili 1 googolplex itu kan banyak ya. 1 pangkat 1 0 sekian gitu. Di atasnya sebetulnya kita bisa, kalau misalnya saya menemukan ada lagi satuan yang lebih tinggi dari googolplex, apakah saya boleh menerapkannya dalam afirmasi? Bisa dicoba. Itu kan karena semakin dahsyat power juga kadang reaksinya sangat ekstrim. Kalau badan nggak kuat, sempoyongan atau ada reaksi berlebih, nah itu bisa di stop atau dibatalin. Dibatalkan Sampai afirmasi. ya dibatalin, nunggu kira-kira 1 minggu gitu ya, baru dipakai. Tapi seenggak-enggaknya dalam 1 minggu itu latihan peningkatan yang lebih tinggi gitu loh. Oke. Ya. Intinya badan bisa terima, bisa adaptasi ya dengan reaksi yang lebih kuat. Oke. Udah kebayang JM. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan terakhir nih JM. Kalau misalnya kita ingin membersihkan suatu lokasi atau rumah ya dari hal-hal yang jahat lah. Waktu itu kan sempat dibahas juga di beberapa video yang sebelumnya. Tapi itu saya bingung ketika baca afirmasi, posisi kita lebih baik gimana? Apakah posisi duduk meditasi atau berdiri atau gimana gitu JM? Afirmasi boleh dibaca dalam kondisi apapun, dalam kondisi aktivitas, kerja, nonton TV, makan pun bisa sambil afirmasi. Cuman kan ya intinya maksudnya pas makan gitu, jeda waktu 1-2 menit afirmasi, terus lanjut makan lagi, bisa seperti itu. Jadi posisi nggak harus duduk meditasi. Pas waktu bersihkan misalnya satu tempat yang angker gitu. Sama, bisa seperti itu. Sambil nyantai. Jadi intinya gitu ya. Untuk perang rohani ya, seganas apapun iblis ya, intinya ada di power kita ya. Kalau power kita mencukupi, sekali afirmasi itu aman kita lakukan kan gitu. Jadi kita mau duduk nyantai, mau sambil nonton TV, mau sambil acara keluarga atau lagi aktivitas apa, itu perang rohani bisa dilakukan. Nggak harus duduk bener-bener kayak meditasi kayak posisi kayak bener-bener
ya meditasi gitu, nggak perlu seperti Iya, itu. iya, iya. Nggak usah pasang kuda-kuda segala macam itu, nggak usah. Nah, nggak ada istilah begitu. Justru kalau power kita dahsyat ya, power kita dahsyat, kepenuhan Roh Kudus, kadang kita baru mau afirmasi setannya udah kabur. Oh iya, iya, oke. Sering kejadian seperti itu, orang kesurupan baru mau kita terapi, dianya udah kabur, udah sadar duluan gitu kan, gitu. Ya, padahal Yang kita baru penting hanya afirmasinya, aja gitu. afirmasinya sama kuasanya itu yang penting. Iya. Siap. Oke, terima kasih JM. Mohon berkat untuk saya dan sekeluarga. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Ibu Sri Sumartini. Ibu Sri, silahkan. Selamat malam GM, selamat malam juga Pak Wawan. Saya Bu Sri Sumartini dari Solo. Saya hanya mau bertanya GM. Saya kan merasa tertolong sekali dengan ikut Kirak ini ya. Hidup saya jadi lebih baik, rezeki saya meledak. Nah, saya tuh ingin membawa kenalan-kenalan saya yang punya problem itu untuk ikut Kirak. Tapi kok sulit ya GM ya. Mereka justru kadang-kadang ini salah terima gitu. Kirak itu ya dikira apa aliran sesat atau apa gitu. Nah itu bagaimana caranya supaya saya bisa mengajak teman untuk teman saya ini juga tertolong seperti saya. Apa afirmasinya apa atau Doa, Bu. apa begitu? Ya, terima Doa ke kasih. Tuhan. Doa ke Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus menjamah orang yang mau Ibu ini perkenalkan Kirak ya, supaya dia bisa menerima ya, bisa ikut pemurnian dan bisa bersatu dengan Tuhan. Bantu doa. Kadang-kadang aura kotor, bisa juga belum saatnya, bisa juga belum jodoh, seperti itu ya. Tapi kalau Ibu bantu dengan doa, itu akan mempercepat proses dia bisa menerima Kirak. Gitu, Bu. Iya, iya. Terima kasih GM, mohon berkatnya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Ibu Komang. Ibu Komang, silakan Bu. Selamat malam JM. Selamat malam. Selamat malam para master, saya Komang. JM, saya cuma ada 2 pertanyaan. Terus kemarin kalau tidak salah 2 minggu lalu itu kan ada kekuatan roh sejati ya JM. Terus kekuatan roh sejati itu saya pakai JM di setiap afirmasi. Apa boleh? Tapi saya sudah pakai selama ini JM. Boleh. Kan ada roh sejati gitu. Ya. Terus sekarang JM itu kan ada afirmasi yang baru itu kuasa bom nuklir salib suci Tuhan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Apa semua kuasa itu boleh ditambahkan kuasa bom nuklir JM, seperti kuasa bom nuklir aliran kesembuhan, kuasa bom nuklir rezeki, seperti itu bisa JM? Bisa Bu, bisa. Oke. Cuman ini tergantung kebutuhannya apa gitu ya. Kalau untuk penyembuhan penyakit sih nggak perlu bom nuklir ya. Tapi untuk pemusnah iblis lah itu perlu bom nuklir. Berarti untuk pemusnahan bom nuklir dipakai gitu JM? Iya. Untuk pemusnahan bom nuklir dipakai. Nah, ini JM pertanyaan saya yang kedua. Ini kan di Bali lagi ada festival ya, art festival. Terus kemarin malam saya sempat jalan-jalan ke art center ya, lihat-lihatlah di pameran itu. Terus saya melihat ada satu stand, saya mampir ke situ. Di sana yang jaga stand, yang buat barang-barang di sana itu istilahnya kalau di Bali itu dia seorang ya pendeta seperti itulah JM. Dia jual barang-barang
kalau di Bali itu ya sih barang-barang yang sangat langka. Bahannya mereka itu dari pipe elemen seperti ada emas, perak, perunggu itu 5 macam. Dia juga jual seperti cakra gitu JM, simbol ketuhanan lah. Cuman saya tanya apakah barang ini sudah ada isinya, sudah hidup, sudah berfungsi gitu. Saya bilang enggak, dia bilang tidak karena kalau sudah berfungsi begitu orang takut pakai katanya. Terus saya sih tertarik JM karena di sana ada beberapa yang membuat keinginan untuk membeli, tapi saya yang blessing sendiri bisa JM. Ya ini aja. Kalau menurut saya sih nggak bisa sembarangan pakai barang ya. Rosario aja mesti tertentu kan, nggak bisa sembarangan. Ya hati-hati aja sih Bu. Kan Ibu bisa merasakan vibrasinya aman apa nggak aman. Kalau nggak aman jangan gitu. Kayak contoh cakra, nggak perlu kita pakai alat-alat seperti itu ya. Dengan rosario dari Booster itu kan otomatis cakra termurnikan. Seperti itu. Jadi nggak perlu beli-beli alat. Kalau menurut saya sih. Oh gitu. Ya. Makanya saya belum berani beli JM. Makanya saya harus tanya dulu ke JM boleh enggak gitu. Ya itu aja JM. Ya. Itu dia 2 pertanyaan saya. Terima kasih JM. Mohon berkatnya untuk saya dan keluarga. Tuhan memberkati. Baik, Amin. sekarang sudah jam 10, kita akan masuk ke doa penyuruhan Roh Kudus dan inisiasi ya. Baik, tadi inisiasi sudah selesai. Kita lanjut. Jadi, bentar. Jadi semua yang telah mendapatkan inisiasi otomatis telah punya kemampuan kira, punya kemampuan untuk mengakses kuasa-kuasa Tuhan ya. Caranya cukup afirmasi saja, ataupun dengan doa, maka kuasa tersebut akan mengalir. Kita coba tes pakai telapak tangan seperti ini, kedua telapak tangan saling dihadapkan seperti ini. Bisa sambil tutup mata, niatkan untuk ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus mengalir dari kedua telapak tanganku ke seluruh tubuhku untuk meningkatkan stamina tubuhku dari stamina yang terkuras, kecapean, kurang tidur, masuk angin, darah kental, kurang oksigen, dan agar stamina tubuhku tahan terhadap serangan sakit penyakit dan tahan terhadap serangan aura terkutuk, aura kotor, serangan raja segala raja iblis purba yang menyerang, merusak, dan menghancurkan seluruh tubuhku. Rasakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus mengalir dari kedua telapak tangan seperti hawa hangat atau hawa dingin, semutan, atau getaran-getaran, vibrasi, seperti listrik, atau seperti semacam ada balon ya di kedua telapak tangan, bisa saling dimaju mundurkan. Akan terasa kuasa tersebut. Sambil tutup mata, santai, niatkan menggunakan mata ketiga. Caranya ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan menggunakan kemampuan mata ketigaku di dahi untuk melihat warna-warna cahaya dan bentuk-bentuk cahaya dari kuasa rezeki yang mengalir dari kedua telapak tanganku. Tunggu kira-kira 1-2 menit, tetap santai, maka di otak akan muncul gambaran seperti telepati,
kuasa-kuasa tersebut. Ya, selesai. Jadi seperti itu caranya, kuasa tersebut otomatis mengalir ya, cukup diniatkan saja. Diniatkan, waktu terapi ke pasien cukup diniatkan dengan afirmasi ya, dengan menggunakan mulut nggak perlu pakai suara, dengan menggunakan mulut tapi digoyang ya, lidahnya digoyang, niat untuk terapi ke pasien. Bisa jarak jauh, bisa juga penyembuhan langsung ke pasien. Kira-kira seperti itu. Untuk cara terapinya bisa dilihat di buku Kira, cara terapi pasien seperti apa, bisa dilihat di situ buku Kira. Dan bisa lihat di video-video sebelumnya bagaimana cara untuk terapi pasien. Ya, silakan yang mau testimoni tadi penglihatan mata ketiga atau yang mau bertanya silakan. Selamat malam JM. Ya, selamat malam. Saya dari Bali. Ada sama Ibu Ayu JM. Tadi pas Ya. waktu menerima inisiasi itu, saya ngelihat diri saya sendiri JM. Cuma itu aja saya dapat sampaikan. Oh ya. Ya. Mohon berkatnya JM. Tuhan memberkati. Ya, berikutnya yang lain. Saya JM. Ya. Waktu terima inisiasi tadi yang saya lihat itu masa ini JM pegunungan itu yang saya lihat. Itu yang saya rasakan kok dari dada terus panas mengalir sampai ke punggung, ke lengan, terus tangan agak kesemutan. Apakah ada pelepasan detox di situ? Gimana Ibu? Jadi tadi waktu saya terima inisiasi, jadi dada itu hangat gitu ya, terus mengalir sampai ke punggung, ke lengan, terus kedua jari kesemutan, ya. Nah terus tulang kaki paling atas itu sakit, nyeri gitu tiba-tiba. Apakah ada pelepasan detox atau kenapa ini? Ya nggak apa-apa itu Bu. Nggak ada masalah. Biasa ya detox ya. Oke, terus yang ingin saya tanyakan ini JM, untuk menentukan waktu kalau kita buat afirmasi sendiri, karena yang terakhir saya terima itu kan dari dari grup WA, ada afirmasi yang pertama kali diminta untuk waktu 5 jam, terus berikutnya 24 jam. Nah, kalau kita buat afirmasi sendiri itu sebenarnya yang efektif berapa jam aja? Jadi untuk hal-hal yang sifatnya ini ya maintenance ya, ya itu maintenance program proteksi atau program
rezeki gitu, itu 24 jam untuk maintenance. Tapi kalau untuk keperluan dadakan, contoh terapi penyakit gitu ya, itu per 5 jam itu lebih baik. 5 jam atau 3 jam lebih baik itu. Kalau perang rohani ya 3 jam, 5 jam lebih baik. Gitu, Bu. Iya. Terus satu lagi GM, kalau afirmasi yang sudah dibuat sama GM ini, kalau ujungnya kita tambah itu boleh nggak GM? Boleh dimodifikasi Bu afirmasinya. Ya. Yang nggak boleh dirubah-rubah itu doa pencurahan Roh Kudus, terus booster ya, doa pencurahan Roh Kudus, booster, sama doa pemurnian dan pengkudusan diri itu nggak boleh diotak-atik gitu. Baik GM, hanya itu, terima kasih, mohon berkatnya GM. Saya ya Tuhan memberkati. Saya GM. Ya, silakan. Nikodemus dari Depok. Ya, silakan Bapak. Pada saat inisiasi tadi, saya merasakan semacam aliran dari ubun-ubun ke seluruh tubuh sampai hampir menggeliat. Itu gimana tuh, GM? Ya, ada kuasa yang mengalir. Waktu inisiasi kan ada kuasa mengalir dari ubun-ubun itu cakra mahkota, turun ke seluruh cakra ya, cakra mata ketiga, cakra tenggorok, cakra jantung, cakra pusar, cakra seks, sama cakra dasar, terus sampai ujung kaki, ujung telapak tangan dia mengalir seperti itu. Kuasa-kuasa itu bisa dibilang ini ya, proses pembersihan, terus di situ ada pembukaan semua cakra juga, terus proses kultivasi roh sejati, pribadi tinggi sejati, jiwa rezeki sejati, terus ada juga pembukaan mata ketiga hati nurani. Jadi prosesnya rumit Pak, kompleks sekali dan banyak sekali proses di situ. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Jem. Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan berikutnya. Selamat malam, JM. Malam. Saya Bu Sari Martini, JM. Iya. Saya mau ini, JM. Ini kebetulan anak saya demam, JM ya, udah dari hari Selasa malam. Sampai hari ini tadi udah cek lab itu normal, masih normal semua JM, terus negatif, terus ini panasnya belum turun juga JM sampai. Afirmasi yang terakhir udah dibaca belum? Yang pemusnah ini apa? Aura tertutup. Apa? Udah. Apa ini ada hubungannya dengan saya JM, karena saya akhir-akhir ini merasa khawatir, gelisah gitu tuh JM. Ya, afirmasi pemusnah aura terkutuk udah dibaca belum? Udah, yang baru itu JM ya, yang ada virusnya itu JM ya, yang tanggal 20 itu JM. Ya itu saya udah baca JM. Jadi niat ini apa namanya? Memusnahkan. Jadi coba bisa diulang ya afirmasinya ke anak ya. Coba ya. Aku niatkan selama 5 jam. Selama 5 jam. Menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk mendeteksi, menghancurkan, memusnahkan, sempurna permanen seutuhnya, hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, seluruh virus flu, seluruh virus batuk, seluruh virus demam, seluruh virus corona apapun, seluruh virus COVID apapun, dan seluruh aura terkutuk, pembiak virus flu, virus batuk,
virus demam, virus demam, virus corona, virus corona, virus COVID, virus COVID, serta pembiak masalah-masalah rumit dan pelik, serta pembiak masalah-masalah rumit dan pelik, pembiak sakit penyakit apapun, pembiak sakit penyakit apapun, pembiak aura kebangkrutan terkutuk, pembiak aura kebangkrutan terkutuk, pembiak aura kesialan terkutuk, pembiak aura kesialan terkutuk, pembiak aura kemiskinan terkutuk, pembiak aura kemiskinan terkutuk, serta seluruh raja segala raja iblis purba, serta seluruh raja segala raja iblis purba, kasta tertinggi, kasta tertinggi, pembiak multiverse, pembiak multiverse, jagat raya, jagat raya, raja segala raja iblis purba, raja segala raja iblis purba, kasta tertinggi, kasta tertinggi, pembiak virus corona apapun, pembiak virus corona apapun, pembiak virus COVID apapun pembiak virus COVID apapun yang menyerang, merusak dan menghancurkan seluruh seluruh tubuh, darah, seluruh darah, seluruh syaraf dan otak seluruh syaraf dan otak pada diriku pada diriku dan anak-anakku dan anak-anakku dan keluargaku hingga sempurna seutuhnya, kasta tertinggi. kasta tertinggi. Ya, nanti itu afirmasi bisa dicatat ya Bu ya nanti ya. Iya JM ya. Nanti. Seperti itu. Karena bisa dibilang udah mulai muncul aura terkutuk kan berarti udah waktunya udah dekat sekali ya. Jadi aura itu kan dari aura kotor lama-lama berubah menjadi aura iblis ya. Terus yang paling tinggi tingkatannya itu ya aura terkutuk. Di mana banyak aura terkutuk, disitulah bisa dibilang bumi lama, dunia lama layak dihancurkan atau istilahnya seleksi alam. Berarti kan udah dekat-dekat ke arah situ seleksi alam. Kalau udah muncul aura terkutuk, di mana-mana berarti kan udah bentar lagi banyak bencana dahsyat termasuk krisis perang dan lain-lain seperti itu. Iya. Bisa dibilang kondisi bumi nggak dalam baik-baik aja, kondisinya sudah semakin memburuk ya, seperti itu. Makanya kenapa harus memusnahkan aura terkutuk, karena sudah mulai bermunculan aura terkutuk di mana-mana, gitu. Saking kotornya, saking jahatnya, jadilah dia aura terkutuk yang membuat bencana seleksi alam layak terjadi kan gitu. Iya JM ya. Gitu ya. Ya. Seperti tanda-tanda alam itu ya JM, ada planet yang sejajar itu. Kalau itu sih udah biasa. Udah biasa planet ya. sejajar itu biasa. Ya. Kan itu siklus. Tapi kan kondisi seleksi alam bisa dibilang seleksi alam pun sebenarnya siklus ya. Zaman Nabi Nuh itu kan seleksi alam juga. Iya, JM. Nah, ini kan berarti zaman kedatangan Tuhan Yesus itu kan kedatangan Tuhan Yesus kedua itu kan masuk juga ke seleksi alam. Jadi masa-masa kesusahan besar itu kan seleksi alam. Iya, JM. Berarti ini tanda-tanda saya mulai mulai cemas, khawatir, gelisah, tidak karuan itu JM, tanpa sebab itu. Tandanya itu, bocor. Oh gitu ya JM. Tandanya bocor. Iya, kalau bocor berarti kan ngerasa kayak nggak tenang, cemas, gelisah. Berarti kan ada kebocoran. Ada ini semenjak aura, ini ada aura semenjak jahat yang ini masuk. Oh seperti itu ya JM. Semenjak ini JM terapi trauma tuh yang mau itu tuh yang JM terapi trauma luka batin itu, setelah itu berapa harinya itu udah JM saya merasa khawatir yang di dadanya itu sakit gitu JM. Dari itu Jadi mungkin bisa dibilang kemunculan aura terkutuk itu nggak beda jauh
dengan saat-saat terapi trauma ya yang saya berikan. Jadi Iya, berdekatan Cek. waktunya, lebih Iya, ke iya, arah betul, aura Cek. tertutup mulai bermunculan di mana-mana Ibu, bukan Oh, karena gitu. terapi trauma ya. Iya, iya, iya. Ya, itu dah. Makanya mulai sekarang rajin memusnahkan aura tertutup biar Iya, aman. JM. Iya, JM. Ya. Iya. Ya, mungkin itu aja JM ya. Terima kasih. Mohon Ya, berkatnya Tuhan untuk memberkati. saya dan keluarga. Terima kasih JM. Terima kasih Pak Wawan. Silahkan untuk malam ini saya nggak kasih materi ya, terlalu banyak materi nanti pusing kalian. Tiap Zoom ada materi baru nanti lama-lama pusing kalian, terlalu banyak ya. Jadi lebih ke arah siapa yang mau bertanya gitu ya akan saya jawab, atau yang mau testimoni untuk membantu yang lain-lain supaya terinspirasi silahkan ya. Ya, saya JM. Ya silahkan Pak Budi. Setiap saya mau booster, ya biasanya tubuh keadaan kurang enak seperti tulang, keju-keju, badan banyak nggak enak. Terus akhirnya kalau mau melakukan itu kayaknya males. Setelah melakukan bisa nyaman, bahkan yang sakit-sakit itu hilang. Yang saya mau tanyakan itu JM, apakah dengan keyakinan yang semakin menguat itu bisa menambah semacam spirit dalam melakukan itu, JM? Ya, otomatis Pak. Tapi yang apa namanya, kayak itu gangguan ya. Emang booster itu kan bisa dibilang ada hal yang dahsyat yang terjadi saat booster ya. Ya reaksi detoxnya, reaksi pemberontakannya lumayan besar. Banyak orang makanya banyak praktisi yang nggak melakukan detox sama sekali karena pemberontakan aura kotor di dia itu yang kuat. Seperti itu. Karena ada proses dahsyat di booster sebenarnya. Makanya kalau nggak booster, aduh sayang banget gitu. Minimal sehari sekali kan. Ya. Gitu. Itu yang saya lakukan begitu. Dengan melakukan booster, tapi dengan jeda beberapa waktu, sakit penyakit yang tadi saya rasa apapun itu pernah saya sakit semacam tulang gitu, terasa nyeri. Tapi pas melakukan booster, itu rasa itu hilang, tidak terasa. Kemudian jeda beberapa mungkin jam, berapa setengah jam atau 1 jam itu kambuh lagi terasa. Nah, ini maksud saya apakah yang bisa untuk ya sakit itu hilang musnah gitu Pak? Bagaimana itu? Ya, bisa dibilang gini, apa namanya, untuk benar-benar sakit penyakit musnah ya. Iya. Itu bisa ini Bapak doa ke Tuhan ya, minta untuk dapat ini, dapat kesembuhan total ya, sempurna seutuhnya kasta tertinggi seperti itu. Cuman kan kadang-kadang ada kondisi seperti ini Pak. Aura terkutuk ya, apalagi sekarang udah bermunculan aura terkutuk, itu jagonya memanipulasi ya sakit penyakit. Dan mereka tuh jagonya juga untuk memunculkan lagi trauma-trauma yang udah disembuhkan kan seperti itu. Makanya ada istilah pembiak trauma, pembiak sakit penyakit, pembiak virus. Nah, jadi selama kita masih ada di dunia yang sekarang ini, belum masuk ke dunia baru, yaitu akan selalu bergulat dengan itu, akan selalu bergumul dengan itu Pak. Sakit penyakit dengan yang udah lama-lama itu akan bermunculan lagi. Kenapa? Ya karena aura kotor itu, kejahatan itu, aura terkutuk, roh jahat, iblis itu yang memunculkan lagi gitu. Mereka tahu apa yang kita pernah alami, mereka tahu trauma kita kan gitu Pak. Karena ada jejaknya kan, ada bekasnya. Seperti itu. Mereka itu lagi biarkan lagi gitu. Apalagi kalau habis pemurnian ya tanpa sadar kita ngalamin kebocoran kan. Bocorannya itu macam-macam, pas interaksi dengan lingkungan, pas nggak sadar pikiran juga kemana-mana, error ya istilahnya ya.
Iya. Seperti itu. Jadi intinya sebelum itu masuk ke dunia baru, sebelum benar-benar kita masuk ke dunia baru, Pasti terjadi. pasti akan kumat lagi. Oh. Lalu gini, GM, satu contoh, misalnya perut saya itu asam lambung. Saya tahu kelemahannya kalau saya makan cabai atau minum kopi akan kambuh. Nah, semacam itu. Lalu saya dengan afirmasi sakit itu hilang, tapi artinya tidak kekal gitu, tidak langgeng. Akhirnya saya merasakan lagi apakah itu semacam pembiak penyakit. Tapi saya sadar tahu itu bahwa kena kopi atau minum kopi atau makan cabai, makan pedas-pedas, akhirnya asam lambung menjadi kambuh. Apakah itu yang dimaksud salah satunya pembiak penyakit? Begitu, GM. Jadi gini Pak, apa namanya? Kalau memang itu benar-benar sembuhnya tuntas ya, sembuhnya tuntas, ya kan harusnya kan nggak kumat lagi ya. Contoh pantangannya apa gitu, udah tuntas sembuh, itu nggak akan kumat lagi selama tidak dibiarkan oleh makhluk-makhluk itu. Gitu. Lebih karena pembiak sih Pak, kayak yang satu keluarga ya matanya itu bonyok kemarin itu ya, ya ada hubungannya itu sama pembiak itu, pembiak serangan. Terus kemudian yang kedua mau tanya di GM, untuk melakukan meditasi booster, misalnya tempatnya itu bergantian tempat. Nah, suatu ketika saya pernah di suatu tempat yang katanya orang Jawa mengatakan angker. Apakah itu berpengaruh menjadikan kebocoran dalam kita melakukan meditasi booster itu, GM? Iya, rawan bocor di tempat yang auranya sangat kotor itu rawan bocor ya. Untuk meditasi apa namanya booster atau ya itu rawan sekali Pak. Makanya kalau bisa booster itu di tempat khusus yang bersih kan gitu. Jadi tidak boleh sembarangan tempat begitu ya. Sebenarnya untuk booster ya. Iya. Untuk booster ya Pak ya. Iya. Kalau untuk 3 kuasa itu, nah itu apa namanya? Sebenarnya tetap di tempat yang terbaik untuk yang 3 kuasa itu. Tapi kalau ya terpaksa bisa dalam perjalanan pun bisa, lagi naik mobil pun bisa kan gitu. Dimanapun bisa karena dengan kondisi kepepet kan harus 3 kuasa ditingkatkan, ya kan Pak? Iya. Gitu. Ya, sementara itu dulu GM, terima kasih, mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Saya GM. Ya, silakan Bapak. Malam GM, saya Ketut Swardana GM. Saya agak mau bertanya, tapi sebelum bertanya saya ingin testimoni GM. Nah, hari Selasa sore itu GM, itu tiba-tiba sekali badan itu penuh dengan bentol-bentol GM. Tidak tahu dari mana, itu tiba-tiba bentol terus gatal sekali. Saya sempat WA Pak Wawan gimana ini afirmasinya. Nah terus saya bacalah itu berulang-ulang GM yang afirmasi yang terakhir itu GM yang terkutuk itu GM yang ada bahasa itunya GM. Nah itu saya ulang-ulang di hari keduanya bentol-bentolnya agak mereda GM. Terus di hari ketiga dan keempatnya itu ya bisa hilang total GM. Itu yang kekuatan afirmasi itu GM. Itu yang saya lakukan terkait dengan urusannya hampir di semua badan itu GM, tangan, kaki, bahkan sampai ke urusan sampai ke muka. Itu yang, Kempes ya. Bisa reda ya setelah afirmasi yang terakhir itu ya. Iya, reda itu GM. Artinya hilang begitu saja GM. Itu yang Yang berikutnya GM saya ingin bertanya, ini terkait dengan permasalahan ini GM. Saudara kan ada masalah sedikit GM, terus penyelesaian masalahnya
ya sudah berproses. Nah sekarang muncul gugatan di GM terkait dengan urusan gugatan rumah. Kebetulan rumah masih atas nama orang tua. Nah bagaimana saya harus menyikapi ini GM dengan afirmasi? Apakah doa GM untuk bisa membatalkan itu gugatan GM? Mohon jawabannya GM. Doa ke Tuhan ya. Doa ke Tuhan minta untuk terbebas dari gugatan itu dan dari masalah-masalah rumit dan pelik yang sehubungan dengan itu hal tersebut, Pak. Oh gitu ya JM ya. Berarti kita dengan doa ya JM. Iya. Doa ke Tuhan, iya, ke Tuhan ya, ke Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan dari masalah-masalah rumit dan pelik yang berhubungan dengan gugatan itu. Gitu, Pak. Iya, JM. Berarti doa itu aja ya JM ya yang kita lakukan sesering mungkin ya JM ya. Minta mukjizat, minta urapan, minta berkat, minta mukjizatnya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya JM. Ya itu aja JM. Itu doa sampai terkabul ya Pak ya. Doa sampai terkabul ya. Iya, iya. Ya. Ya itu aja JM, mohon berkatnya JM. Ya, menyambung pertanyaan Pak Suwardana JM. Boleh ya saya? Ya. Silakan. Tadi contoh dari Pak Suwardana, misalnya dalam arti niat, umpamanya orang lain bukan Pak Suwardana, niatnya itu mau memiliki supaya memenangkan dari usaha pribadi saya misalnya itu, apakah itu juga berkenan logika saya? Apakah Tuhan menghendaki kalau hanya untuk egonya saja? Itu gimana GM? Ya intinya itu positif kan ya, positif dan itu haknya. Kalau bukan haknya, ya itu namanya kurang ajar. Minta Tuhan untuk apa namanya, untuk memberikannya, untuk memenangkan yang bukan haknya itu kan namanya kurang ajar. Berarti dalam afirmasi atau permohonan itu juga dilandasi sikap pribadi atau disposisi batin kita juga ya, yang terbaik. Ya jadi orang kan harus jujur kan Pak ya, harus jujur. Harus tahu itu apa namanya hak dia dan dia layak untuk mendapatkannya kan seperti itu. Tapi ya kita doakan ke Tuhan karena itulah menurut kita itu layak dan itu hak kita gitu kan. Tapi tetap apa namanya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan kan seperti itu Pak. Kalau itu bukan hak ya itu bukan hak. Bisa dibilang intinya kita nggak layak untuk itu, tapi kita ngotot doa kan ngawur namanya, gitu Pak. Ya, yang saya khawatirkan itu misalnya saya punya niat itu untuk memenangkan itu, terus akhirnya kok tidak diloloskan oleh Tuhan ya, dengan tidak dimudahkan. Akhirnya semacam saya timbul secara pribadi timbul semacam protes. Nah itu apakah gini, tidak? Kan gini, nggak semua yang kita minta Tuhan akan kasih kan? Kenapa? Tuhan punya rencana. Kan ini gini, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibuka. Kan seperti itu. Nah, ya memang harus minta gitu, tapi tidak semua yang kita minta itu akan diberi gitu. Kenapa? Ya Tuhan punya rencana Pak buat kita. Itu yang istilahnya kita harus memikul salib. Bisa dibilang kondisi praktisi kira penuh kuasa kan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus gitu. Tapi ada posisi kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah doa, udah jungkir balik doa gitu kan, doa afirmasi, kok nggak ada perubahan. Sebenarnya Tuhan punya rencana Pak. Tuhan punya rencana itu yang dibilang kita harus memikul salib kan. Tapi suatu saat Tuhan akan ngasih tahu apa rencana itu. Kita akan dikasih petunjuk seperti itu. Ya soalnya itu bayangan saya, jangan-jangan nanti yang praktisi-praktisi itu yang ikut dengan mudahnya mengakses dari afirmasi itu suatu ketika mengalami kegagalan semacam itu loh. Akhirnya dari praktisi misalnya saya terakhirnya saya menjadi malas misalnya. Nah itu kan perlu penyadaran soal itu. GM. Kan logikanya gini, Tuhan Yesus kan maha kuasa kan, bisa berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan sakit penyakit, tapi pada posisi memang harus disalib nggak berdaya kan,
Betul nggak? Ya, karena memang itu kehendak Bapa kan, kehendak Bapa untuk penyaliban itu kan, dan itu ada rencana Tuhan itu dibilang harus memikul salib. Nah, posisi praktisi kira kuasanya dahsyat, sangat dahsyat sekali. Bahkan setan-setan iblis bisa kabur kalau mau dimusnahkan kan seperti itu Pak. Tapi kan ada kondisi Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang ya bisa dibilang itu istilahnya salib yang harus kita pikul, ya harus dipikul memang, nggak bisa enggak. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu punya misi itulah yang harus kita jalankan. Di saat itulah salib harus kita pikul, kan seperti itu Pak. Tapi di satu sisi saat Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, apa yang kadang baru keinginan langsung terjadi secara mukjizat kan itu, karena memang penuh kuasa. Betul. Tapi saat itu bukan rencana Tuhan, ya apa yang kita minta nggak akan dikabulkan. Kenapa? Karena kita harus mengikuti rencana Tuhan kan, memikul salib harus mengikuti rencana Tuhan kan itu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah ngasih contoh sangat gamblang bahwa bahkan Tuhan Yang Maha Kuasa pun saat memang harus mengikuti kehendak Bapa gitu ya, harus disalib, ya seperti itu, tidak berdaya, kan gitu Pak. Untuk orang yang nggak paham untuk orang yang nggak paham ya dibilang Yesus nggak disalib karena bisa dengan kemampuannya, ya nggak mungkin disalib kan gitu. Untuk orang yang nggak paham, nggak paham ketuhanan ya istilahnya, nggak mengenal Tuhan lah istilahnya, seperti itu. Ya, terima kasih JM. Itu membukakan gambaran. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam GM. Mohon izin tes GM. Malam. Saya ingin bertanya, ini nenek saya kan habis kemo. Nah, jadi nenek saya itu jarang booster, itu nggak apa-apa GM? Nggak ini ya, apa namanya, nggak ada tenaga ya buat booster ya. Iya. Nggak apa-apa kan, dalam kondisi nggak memungkinkan ya nggak bisa booster, nggak masalah. Ini aja apa, yang penting afirmasi stamina ya, supaya cepat pulih ya, sama afirmasi penyembuhan. Terima kasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Mohon berkatnya untuk nenek saya dan ya semoga neneknya cepat sembuh ya. ya, kasih GM. Mohon izin tes GM. Ya, silakan Ibu. Ini GM, saya mau pertama untuk testimoni dulu ya. Untuk hari ini saya kebetulan drop GM karena kemarin sore baru pulang dari rumah sakit. Cucu yang kemarin sempat saya testimonikan mengatakan kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus itu tanggal 21 pagi itu nggak tahu kejadiannya gimana karena baru sama ibunya itu jatuh GM, kemudian tulang bahu kanannya patah. Dari hasil rongsen pertamanya itu benar-benar patah, yang benar-benar sempurna patah gitu GM, sampai ambles ke bawah gitu kan. Kemudian sekitar jam 8 itu saya ambil dari rumah ibunya, kemudian saya bawa ke rumah sakit di Jogja, kemudian masuk ruang IGD dan di ronsen lagi. Untuk awal nggak percaya dari rumah sakit yang lama, terus di ronsen lagi, hasilnya masih sama. Kemudian masuk ruang rawat inap kan GM, rencana harus operasi karena pemasangan pen, karena patahnya parah, jadi harus dipasang pen. Dari situ saya rajin sekali afirmasi di IGD GM. Kemudian cucu tanya, Tuhan Yesus di mana Uti gitu. Saya jawab, Tuhan Yesus di mana-mana. Terus kok aku nggak lihat gitu kan. Kemudian saya keluarkan karena masih deg-degan ya, masih khawatir, saya keluarkan ini rosario booster saya. Kemudian saya tunjukkan, ini loh Tuhan Yesus di sini gitu kan. Kemudian oh iya Uti di situ. Kemudian tanya,
kok di sini nggak ada gitu kan. Mungkin yang dicari salib ya GM maksud si cucu saya. Kemudian pas orden dibuka, dia melihat salib. Kemudian iya Uti, Tuhan Yesus di sini gitu. Kemudian dia agak tenang GM. Setelah pemasangan infus, tenang. Kemudian dibawa ke ruang rawat inap. Di malam harinya saya berusaha tenang dan saya afirmasi GM mengembalikan sempurna seutuhnya kembali seperti semula tulang bahu Dede gitu. Sylvia Zelin GM kebetulan namanya. Kemudian energi dari tangan kanan itu ngalir sangat deras sekali sampai saya arahkan ke tulang bahu yang patah itu GM. Kemudian dia merasa saking panasnya mungkin ya GM. Kemudian AC full padahal AC dingin sekali. Kemudian dia keluar keringat banyak sekali. Akhirnya saya agak jauhin. Saya berusaha untuk ke air infus GM. Kemudian karena ibunya juga masih bangun, saya coba arahkan ke ibunya. Saya tanya, kamu ngerasain? Iya itu kayak waktu Dedek masih bayi gitu kan dia. Kemudian saya lagi balik Dedek setelah kerja ya, dengan lagi saya berusaha untuk menggunakan mata ketiga untuk biar tulang bahu itu kembali mendekat dan seperti menempel gitu GM di mata ketiga saya. Kemudian saya afirmasi lagi untuk kayak seperti bikin lem gitu loh. Di mata ketiga saya ada keluar kayak lem, kayak cairan melekat gitu, saya sambungkan gitu. Kemudian paginya dari pihak rumah sakit meminta ronsen, sorenya itu dipasang, setelah afirmasi itu dipasang ini GM kayak penahan bahu gitu jadinya. Kemudian paginya di ronsen lagi tuh, puji Tuhan GM itu udah mendekat, dan karena belum bisa ketemu dokter ortopedinya, saya berdoa sama Dedek, saya ajak berdoa itu supaya bisa Pak dokternya datang gitu kan. Terus dia tuh malah bilang kayak gini, Uti itu tuh ada ibu-ibu di belakangnya mama gitu. Saya melihat ya bahwa itu Bunda Maria GM. Kemudian saya cuma diem, ya ibunya baik ya, cantik ya, saya cuma gitu kan. Kemudian selang beberapa jam dia bilang lagi, ada kakek datang tuh di mana gitu kan. Tuh di atas situ gitu. Di dekat infus dia katanya. Kemudian saya tahu, yakin bahwa itu Tuhan Yesus. Kemudian saya bilang, itu Tuhan Yesus bukan kakek, saya bilang gitu kan. Kemudian dia bilang kayak gitu, iya Uti, Tuhan Yesus itu datang buat nyembuhin kita semua ya. Saya sampai merinding GM itu, saya nggak hampir kok cucu saya bisa sampai kayak gitu. Saya bilang ya udah, Dedek yakin nanti bisa ketemu Pak dokter terus kita pulang. Saya bilang gitu, Dedek sembuh gitu kan udah diobatin Tuhan Yesus. Saya bilang, malam selang ini saya tanya ke suster, katanya dokter masih belum bisa dihubungin Bu karena masih sibuk, mungkin kalau nggak malam ini ya besok malam gitu. Kemudian malam berikutnya sekitaran jam 9 malam itu, puji Tuhan GM, dokternya datang. Kemudian setelah melihat ronsen terakhir, dokter menyatakan tidak perlu untuk dipen, tidak perlu dioperasi. Wah kita benar-benar kayak orang teriak GM sampai mujizat Tuhan benar-benar nyata. Kebetulan saya sempat WA ke Pak Ar, saya cerita bahwa cucu gini. Pak Ar itu meyakinkan saya bahwa ini afirmasi lebih dulu Mbak daripada tindakan operasi gitu. Jadi saya yakin banget lah GM gitu. Karena di rumah sakit saya nggak sempat booster, mungkin ini ya GM, efeknya ke saya jadi drop gini ya. Maksudnya tiba-tiba saya udah lama sekali nggak pernah kena flu GM. Nah, lagi ini Bu, lagi yang aura terkutuk itu kan lagi nyebar dia cepat sekali kan di seluruh bumi kan. Makanya itu pemusnah aura terkutuk, pembiak virus flu, virus batuk, virus demam. Oh ya. Coba itu Bu, ini tadi pas GM afirmasi ke ibu tadi,
saya kan ngikutin, kemudian saya bisa apa sendawa keras sekali, Jim. Saya sendawa Nah, keras kan bener sekali. kan berarti Terus kan? saya kan kemarin udah, iya. Kemudian beberapa kali terus maaf terkentut-kentut juga. Terus ini udah agak enteng Ya. karena kemarin saya sempat janji ke diri saya untuk testimoni untuk ini yang benar-benar mukjizat Tuhan. Saya sendiri masih bisa merasakan energi gerak yang luar biasa untuk cucu saya, GM. Jadi saya yakin lah nanti. Ini tadi sebenarnya sebelum ngomong, sebelum dapat kesempatan ngobrol, benar-benar mampet, GM. Nggak bisa nafas gitu di hidung. Tapi puji Tuhan, ini dua-duanya sudah bolong, udah normal, udah nggak bampet lagi. Gitu, GM. Ya, mohon doanya GM untuk cucu saya, semoga, karena dokter meminta untuk selama 3 bulan kontrol setiap minggu agar bisa perkembangannya gimana dikontrol. Nanti semoga hasil ronsen berikutnya bisa pulih sempurna gitu. Ya. Harapan. Semoga cepat sembuh buat cucunya Ibu. Ya, terima kasih, GM. Hari ini saya ikutkan inisiasi, GM. Ya, baik. Udah saya ikutkan inisiasi. Begitu, GM. Terima kasih banyak. Mohon doa dan berkatnya untuk keluarga saya semua ya, GM. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita ini ya masuk ke meditasi 3 kuasa ya. Ya, baik, kita lanjut. Malam ini nggak ada materi ya karena udah banyak materi yang saya berikan. Mungkin besok ada materi baru. Jadi malam ini kesempatan untuk yang mau bertanya atau testimoni yang selama ini antrian terlalu panjang. Silahkan untuk testimoni atau bertanya. Atau untuk praktisi baru yang masih kebingungan bisa bertanya. Ya, silakan Bapak. Izin dia. Saya mau tanya ke Pak Gandong, ya silakan Pak Gandong. Iya, JM. Terima kasih sebelumnya, JM. Ini saya mau bertanya tentang afirmasi doa untuk pengkudusan itu, JM. Pada waktu sama Pak Dewa Yudi itu kan JM boleh seluruh keluarga inti kita doakan dibawa dalam doa untuk doa pengkudusan. Nah, terus tadi GM tidak boleh merubah doa pengkudusan itu. Nah kan sesuai platformnya GM kan, terus caranya gimana GM? Jadi gini, itu kan untuk tubuhku, jiwaku kan. Nah, maksudnya gini, tinggal tambahin aja keluargaku gitu. Kata-katanya nggak boleh diganti, Pak. Tapi yang kata-kata doa itu nggak boleh diganti. Tapi yang boleh ditambahin adalah kayak tubuhku, anakku, istriku, keluargaku lah itu boleh. Ditambahkan itu boleh. Maksudnya disisipin kata permohonannya lain nggak boleh. Gitu. Oh iya, terima kasih GM, paham. Ya. Terus ada testimoni nih GM. Silakan Bapak. Selama ini kan di lingkungan keluarga dan di lingkungan kampung itu kan banyak yang terserang flu, pilek, demam, dan sakit mata itu Pak GM. Dengan proteksi. Iya, lagi musim itu Pak. Iya, lagi musim. Dengan proteksi yang diajarkan GM, saya sekeluarga bertiga, istri saya Jordan, nggak tersentuh sama sekali GM, sama flu pilek, sama mertua saya juga nggak tersentuh, walaupun si anak cucunya yang lain kena, tapi mertua saya yang saya bawa dalam afirmasi dan doa nggak kena flu pilek dan batuk. Dulu juga saat kasus corona itu hampir seluruh keluarga kena, seluruh saudara kena, satu kampung kena itu ya saya bertiga sama Jordan tuh nggak kena. Terus sama mertua saya itu yang anak-anaknya yang kena corona nggak kena corona, nggak ikutan kena corona. Wah, itu dahsyat sekali berarti GM sih, proteksi yang
GM berikan dengan kira ini GM. Terima kasih GM. Mohon Ya, berkatnya. Tuhan memberkati. Ya. Jadi intinya, ya sebentar. Ibu Pauline sebentar ya. Jadi intinya kuasa di Kirak itu dahsyat sekali. Bahkan untuk virus HIV udah kebukti ya berapa kali untuk pasien HIV itu bisa kok. Apalagi cuman corona kan. Corona yang penting adalah stamina ya. Stamina nomor 1. Terus yang kedua afirmasinya mesti jelas dan detail untuk pemusnahan virus HIV, untuk corona, untuk COVID. Dan yang ketiga musnahkan aura terkutuk ya, pembiak itu. Pembiak virus HIV, pembiak virus corona gitu. Ya silakan Ibu Pauline. Ya, Ibu terima Dokter kasih Pauline JM. silakan. Terima kasih JM. Saya pengen cerita aja ini JM. Saya kemarin itu melakukan tindakan pemeriksaan untuk pembuluh darah otak. Karena kan saya itu punya penyakit seperti pengentalan darah, ada hipertensi yang ada resiko untuk terjadinya stroke. Nah, itu saya belakangan ini kan sering ngalamin kayak sakit kepala, pusing semenjak kena COVID itu sebenarnya. Seperti itu. Oh ya. Nah, saya merasa kayaknya kok saya perlu ya gitu cek pembuluh darah itu supaya tahu lebih awal gitu, seperti itu, supaya bisa dicegah gitu untuk terjadi keluhan yang lebih berat itu. Cuman 3 hari sebelumnya itu gelisah sekali itu saya JM. Gelisah, ada rasa ketakutan gitu kan, ada rasa ketakutan untuk melakukan pemeriksaan itu sebenarnya itu. Tapi kemudian saya booster terus kan, kemudian baca afirmasi seperti itu. Dan pada hari hanya itu, pada saat hari H pada saat melakukan pemeriksaan itu, rasa ketakutan itu tiba-tiba ya hilang sendiri gitu. Kayaknya udah ada kekuatan gitu untuk saya berani untuk menjalani pemeriksaan itu. Dan selama pemeriksaan itu saya juga berdoa terus, afirmasi terus dalam hati gitu. Pada saat pemeriksaan ternyata hasilnya luar biasa sekali. Pembuluh darah saya bersih, tidak ada plak sama sekali. Puji Tuhan, syukur sekali. Wah, luar biasa ya. Iya. Ya, puji Tuhan Ibu. Saya benar-benar rasanya tuh kayak terharu sekali gitu. Cuman ada satu yang saya belum bisa hilang, itu adalah keluhan saya tinnitus itu, JM. Jadi untuk tinnitus itu bagaimana ya JM untuk bisa hilang lah keluhan itu. Tinnitus itu apa ya, kalau boleh tahu? Tinnitus itu kuping yang berdengung itu loh. Oh. Di kuping kiri saya itu menormalkan syaraf keseimbangan, Bu, coba. Iya. Syaraf keseimbangan yang berhubungan dengan ini telinga ya, pendengaran telinga ya. Iya. Menormalkan ya. Iya. Dan itu kayaknya sepertinya karena tinnitus itu, jadi saya itu kadang-kadang suka keliengan, ada gangguan keseimbangan begitu. Kayak vertigo ya. Jadi kalau barangkali apa tuh afirmasinya, apa yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan itu. Saya mohon petunjuknya. Jadi afirmasi ini niatkan untuk ini, Bu, menormalkan syaraf-syaraf keseimbangan ya pada telinga ya, pada telinga. Terus terbebas sembuh sempurna seutuhnya dari dengung di telinga. Terbebas sembuh sempurna seutuhnya dari dengung di telinga dan semua penyebab dengung di telinga ya. Itu bisa dicoba. Ya. Kadang-kadang afirmasi kita yang bahasanya apa ya, ala kadarnya bisa kok, Bu, bisa sembuh gitu. Iya. Gitu. Yang penting tahu apa sih gitu. Oh, berarti penyebab dengung di telinga kan gitu. Membebaskan dari penyebab dengung di telinga gitu, Bu. Iya, JM. Nanti akan saya coba. Ya. Terima kasih banyak, mohon berkah. Baik. Tuhan memberkati. Amin.
Ya, silakan yang berikutnya. Izin bertanya GM. Ya, silakan Ibu Yani. Kenalkan saya Yani dari Bali. Saya bertanya GM, apakah binatang peliharaan itu bisa terkena aura terkutuk juga GM? Bisa. Ya, soalnya Sekarang udah anjing nyebar saya kemana-mana itu. ya berapa hari ini anjing saya sakit, tidak bisa makan, terus lemas, terus matanya juga sakit gitu. Matanya sakit juga. Berarti kan Iya. rata-rata ini sekarang kan yang mulai gejala flu aneh atau COVID-nya mulai meledak lagi di mana-mana kan, sama ke arah mata kan, sakit mata ya. Iya. Itu aura Terus terkutuk berarti kan? afirmasinya bisa? Bisa, Afirmasinya afirmasiin bisa aja kan juga gini untuk niatnya. binatang. Pokoknya gini ya, aku niatkan selama 3 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, musnahkan semua permanen seutuhnya hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, seluruh aura terkutuk, pembiak sakit penyakit apapun, pembiak virus flu, virus batuk, virus demam, virus corona, virus COVID apapun, dan virus mata yang menyerang anjingku kan gitu. Oh iya iya. Nah, ya. Ya segitu aja GM. Terima kasih GM. Saya coba ya. Mohon berkatnya. Ya, Ya, terima kasih GM. Ya, silakan berikutnya. Ya, GM, saya mau bertanya, Niko dari Depok. Ya, silakan Bapak. Tentang booster GM. Booster kan posisi, kalau saya pertama itu ke posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian pada akhirnya kan harus meditasi. Apakah kembali menghadap ke posisi pertama lagi atau tetap pada posisi keempat? Jadi booster yang pertama, Bapak kan baca tuh semua afirmasi doa itu baca. Terus itu di posisi pertama kan baca semua ya afirmasi dan doa. Terus baru mani rosario 2 kali putaran itu yang Kyrie eleison, Christi eleison. Nah, itu kan 2 kali putaran kan? Iya. Pas udah selesai baru pindah posisi 2. Iya. Posisi kedua berarti hadap ke kanan. Nah, itu baca lagi doa dan afirmasi full. Iya, betul. Baca semuanya, terus baru setelah itu lanjutkan dengan manik kan yang Kyrie eleison, Christi eleison. Seperti itu sampai 2 putaran rosario kan. Iya. Nah, posisi ketiga atau ke belakang itu sama seperti itu. Nah, terus posisi keempat atau ke sebelah kiri sama seperti itu. Udah selesai berarti. Kan nanti ada tulisan itu penjelasan meditasi tambahan. Itu apakah saya kembali ke posisi awal atau tetap tuh posisi 4 aja? Oh, bebas. Jadi pas sudah selesai berarti kan udah kan. Nah, Bapak buka mata. Buka mata, berdiri dulu aja. Mending berdiri dulu, stretching atau peregangan otot. Kira-kira 1-2 menit. Nah, baru duduk lagi. Terserah posisinya ngadep mana. Oh iya. Itu meditasi yang berikutnya kan gitu. Iya. Terima kasih, Jem. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Ya, seri berikutnya. Ya. Pak Narta ya, silakan. Ya. Ini saya mau Pak Wayan Narta ya, silakan. Ya, selamat malam JM. Ya. Ya, ini saya mau tanya. Dulu saya kan pernah punya ini JM apa namanya? Kristal biru ini JM. Ini masih bisa berfungsi JM? Masih, Pak. Kan ada sistemnya di situ. Iya. Terus perlu dianu. Iya, dahsyat itu, simpan aja. Kenapa? Iya, iya. Tadi sudah sih saya coba, sempat saya konsultasi dengan Pak Wawan, disuruh blessing aja sama dengan air, guna air itu. Iya. Gitu. Oh ya, gini Pak. Kan Bapak punya kristal biru itu kan? Iya, Pak. Iya, iya. Terus ada gambar logo Kiraing Baru kan? Iya. Taruh aja kristalnya di logo Kiraing Baru itu. Oh ya, ya ini itu sudah saya taruh di sini JM. Nah, coba apa yang tanda terjadi? gambarnya? Saya taruh Bapak di atasnya. rasakan. Bapak apa yang terjadi? Coba. Itu luar biasa, ada kekuatan yang muncul di sana. Apa itu?
Super kan? Jadi, ya. Apa itu, Pak? Ya itu ada apa namanya? Ya. Meledak kan? Kekuatannya Ya, meledak kan? di sana aja. Ya. Dan kristalnya meledak itu. Kemana-mana itu Ya. banyak sekali kekuatan dari kristal itu kan. Ya. Oh, ya. Itu ya Pak caranya ya. Ya. Ya, terima kasih Jadi JM. taruhnya di Mohon atas berkatnya. logo Kirak aja kristalnya. Ya. Sudah tadi itu dah. Tadi saya sudah taruh di sana. Saya mohon izin penjelasan dari JM. Saya coba begitu gitu. Fotonya itu foto logo Kirak yang baru, saya taruh kristal di atasnya. Itu memang terasa sekali meledak. Ada ininya, apa namanya? Ada vibrasi yang dahsyat itu. Ya. Terima kasih JM. Ya, Tuhan memberkati. Ya, berikutnya. Malam JM. Ya, silakan Ibu Komang. Ini JM, tadi kan Ibu itu bilang dia ada mendengung di telinga ya. Nah, dulu kan saya pernah tes wawancara Februari ya. Sama. Saya mengalami telinga mendengung keduanya dan ya. Terus semenjak rajin saya ikut inisiasi, terus saya ingat kata-kata JM itu kalau sering ikut inisiasi itu sistem diperbaiki di dalam tubuh. Itu yang saya ingat terus-terusan JM. Syukur JM sekarang itu gangguan telinga yang mendengung apapun itu hilang JM. Benar-benar hilang JM. Kayak penyembuhan otomatis sih sebenarnya waktu inisiasi ya. Tinggal di waktu inisiasi diniatkan aja untuk menyembuhkan sakit penyakit, untuk apa? Untuk apa namanya? Rezeki berlimpah, untuk ya banyak hal lah. Seperti itu waktu inisiasi kan bisa ditambahkan doanya seperti itu. Oh gitu JM. Cuman sih pada saat inisiasi saya tidak menambahkan, cuman saya niatkan untuk menerima 100%. Saya membuka diri saya, semua roh saya, tubuh saya membuka ini menerima inisiasi 100% dari JM. Itu yang saya lakukan. Terus ini ada testimoni pas hari Kuningan seminggu lalu JM. Saya punya ponaan itu dia badannya seketika meriang, panas, mukanya sampai merah gitu. Terus saya sih selama ini gimana ya, kurang percaya pede lah untuk menyembuhkan orang atau keluarga gitu. Tapi pada saat itu saya coba buat susu panas untuk ponaan saya. Saya sih nggak sempat sampai yang kan urutan itu saya nggak lakukan seperti proteksi diri, tapi paginya sudah saya lakukan proteksi diri dan afirmasi wajib. Cuman pada saat kepepet itu saya buat susu, saya pegang susunya, saya bilang untuk memusnahkan sakit penyakit penyebabnya, terus menormalkan suhu tubuhnya. Akhirnya saya kasih minum susu itu. Setelah berapa kira-kira 30 menit 15 menit itu dia bilang sudah agak mendingan. Terus besoknya malamnya sebelum tidur dia sudah baikan dan besoknya sembuh total JM sampai sekarang. Itu testimoni saya yang minggu lalu. Itu aja JM. Minta berkatnya JM. Makasih JM. Amin. Ya, berikutnya silakan. Malam JM. Ya, malam Pak Mandi. Silakan. Mohon izin bertanya dan testimoni JM. Ya. Kalau mimpi JM, sering mimpi perang rohani itu JM. Sering saya melakukan mimpi yang begitu-gitu terus JM. Apakah bagus itu Pak? Bagus berarti kan ini dalam kondisi tidur udah waspada untuk ini sih memusnahkan kejahatan kan? Bagus itu berarti. Ya. Terus semalam sih mimpinya gitu ya, juga mengendalikan hujan juga GM kan. Sekarang ini kan nggak bisa untuk mengendalikan hujan kan. Nah, kok dalam mimpi itu saya juga mengendalikan hujan ya. Terus petir menyambar-nyambar dan pohon banyak yang tumbang itu kan. Setelah saya afirmasi
salib suci untuk mengendalikan cuaca itu seketika terang itu ya. Cuacanya sangat indah gitu saya lihat itu ya. Nah itu juga perang rohani ya ya. Iya, termasuk perang rohani lewat ini mimpi ya. Iya. Iya. Nah itu aja JM, mohon berkatnya JM. Terima Ya, kasih. Tuhan memberkati. Silahkan berikutnya. Malam GM. Iya, malam Bapak. Ya. Perkenalkan saya Supriyase dari Bali ya. Saya izin testimoni. Waktu Hari Raya Galungan itu setelahnya hari Jumat ya. Saya pulang kampung. Saya pulang kampung lagi ada acara malamnya. Nah setelah acara itu saya balik ke Denpasar. Nah dalam perjalanan perut udah merasa nggak enak ya. Karena saya paksakan pulang ke Denpasar. Nah akhirnya sampai di Denpasar kira-kira jam 11 malam saya merasa mules dan ke belakang BAB ya. Maaf. Setelah itu, setelah BAB itu saya mulai merasa menggigil kayak seperti demam tapi tidak panas ya gitu. Nah, akhirnya saya diare. Nah, dari malam itu sudah merasa stamina drop sekali game. Drop sampai hari Sabtu itu 1 harian saya tidak ngapa-ngapain, hanya di tempat tidur. Nah, begitu mules ke kamar mandi lagi gitu. Nah, makan tidak hampir tidak kena nasi, memang tidak kena makanan gitu ya. Tidak selera makan. Drop sekali gitu. Akhirnya malamnya ada Zoom kan. Saya ikut Zoom. Nah, setelah ikut Zoom saya berdoa. Terus berdoa mohon kesembuhan. Akhirnya diarenya masih terasa perut. Saat ikut Zoom itu perut saya melilit game, sakit, benar sakit ya. Nah akhirnya saya afirmasi terus. Nah terakhir meditasi yang terakhir game meditasi rezeki kalau salah game ya. Yang terakhir saya ikut. Setelah ikut meditasi itu sakitnya udah mereda lagi game, udah mereda. Setelah itu saya bawa tidur. Nah, kembali lagi kamu game, sakitnya melilit sekali, sakit sekali gitu. Nah setelah itu saya afirmasi terus, saya tempel tangan di perut, mohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya paginya sudah mulai pulih lagi game, sudah mulai pulih, stamina sudah mulai bagus dan sudah bisa aktivitas seperti biasa game. Setelah hari Sabtu itu saya memang benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain game. Itu akhirnya besok paginya hari Minggu saya sudah bisa beraktivitas seperti biasa gitu game. Itu aja testimoni saya game. Ya. Jadi Minggu udah sehat ya? Sudah biasa game. Nah, lagi satu game. Sebelumnya itu sebelum saya diare saya cerita sedikit. Saya masih dilema game antara ikut retreat atau tidak gitu. Nah, karena mengenai masalah biaya anak sekolah apa segala macam game. Akhirnya setelah sakit itu malamnya saya putuskan untuk ya udah saya ikut retreat bagaimanapun caranya gitu. Karena sudah ada ini lagi game runtutannya itu minggunya itu anak saya diare lagi game, diare padahal dia tidak makan apa-apa gitu. Artinya tidak ada makan sesuatu yang membuat pemicu diare itu game. Anak saya, istri saya semuanya kena gitu ya. Nah akhirnya teruskan ya udah saya harus ikut retreat nih gitu. Bagaimanapun caranya saya harus ada biaya gitu. Akhirnya ketemu solusi, tiba-tiba dapat biaya game, dapat untuk daftar gitu. Saya punya Pawan saya ikut 4 orang gitu, langsung saya transfer, sorenya saya transfer. Akhirnya itu semenjak itu stamina sudah pulih lagi game gitu ya. Pakai ada ininya game ya, ngaruhnya game. Karena saya galau atau belum bisa memutuskan untuk ikut itu gitu ya, retreat gitu ya. Sebenarnya retreat yang kan besok itu spesial sih, Minggu
minggu besok itu retreat yang dahsyat secara inisiasi sama, tapi ada sesuatu yang masih sangat rahasia yang akan terjadi di retreat itu sih. Jadi kenapa reaksinya sampai seperti itu ya? Ya memang itu retreat spesial, gitu kan? Ya, Itu aja. Itu, Gem. Ya itu aja, Gem. Terima kasih waktunya, Gem. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Gem. Malam, Jen. Ya. Silakan berikutnya. Malam, Jen. Pak Madi Suarsana ya, silakan. Pak Dewa Yudi. Selamat malam, Jen. Ya, silakan Pak Dewa Yudi. Mohon maaf, Jen. Saya mau bertanya nih, Jen. Gimana? Saya mau bertanya, Jen. Ya. Ini kan di afirmasi yang terbaru, Jen, ya. Yang update yang dikirim oleh Wawan yang di kumpulan afirmasi yang terupdate itu. Itu kan sekarang udah nggak ada doa proteksi, Jen, ya. Doa apa? Tidak ada doa proteksi, Jen. Tidak ada doa proteksi, Jen. Ya. Ini mohon petunjuk, mohon bimbingan, Jen. Apakah untuk proteksi itu apakah dia secara otomatis ketika kita membaca afirmasi rezeki, terus afirmasi perang rohani itu udah termasuk dia proteksi, atau memang kita perlu tambahkan afirmasi proteksi itu, ya? Sebenarnya perang rohani udah termasuk proteksi ya, dengan memusnahkan kejahatan yang menyerang tubuh, darah, bla 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 kan otomatis ya, lebih aman ya. Itu udah proteksi otomatis. Tapi alangkah baiknya tambahkan doa. Contoh gini, ya Tuhan Yesus Kristus, lindungi diriku dan kendaraan yang aku tumpangi, itu mobil kek, motor kek, dari kecelakaan, dari tindak kriminal, dari segala mara bahaya apapun, setiap saat 24 jam. Itu aja cukup. Gitu. Perlu doa itu, perlu sekali doa. Oh, berarti doa itu secara apa namanya? Secara global itu boleh ya, misalkan kayak tadi JM bilang untuk apa namanya? Untuk perjalanan misal gitu kita global. Iya. Boleh JM ya. Sesuai kebutuhan. Oh, siap JM. Terus yang kedua itu nih, penting ya, doa itu penting ya. Iya. Nah, yang kedua nih JM. JM kan bilang tadi untuk khusus meditasi booster tuh ya JM ya. Itu bisa kan dilakukan di tempat khusus atau di rumah tuh JM ya. Nah, ada situasi di mana mungkin saya atau praktisi lainnya itu sedang berada di luar rumah atau di luar kota itulah, mungkin dalam beberapa hari itu JM. Nah, kayak pagi itu saya coba, karena tadi malam mungkin saya ada di luar kota, saya menginap tuh JM. Saya coba. Di hotel boleh? Kamar hotel ya? Di kamar hotel boleh JM ya? Karena kan kita udah bayar kan, otomatis sah kan itu kamar, auranya aura kita kan. Oh. Kecuali dibayarin orang, lah itu bahaya. Tapi sebelumnya saya coba gini, artinya saya sempat kalau di hotel seperti yang kemarin ada testimoni itu, sebelum saya berangkat ke hotel tuh saya saya print logo kira itu, saya print itu beberapa jenis tuh saya potong-potong sendiri. Terus saya taruh di masing-masing pojok di tempat-tempat yang di hotel, di ruangan saya tuh saya taruh gitu. Tapi ya puji Tuhan ya kami nyaman semua. Terus tadi pagi kami booster dengan anak, ya tidak ada gangguan apa sih ya. Malah stamina itu meledak JM. Jadi kami pulang dari luar kota tuh sampai ke rumah itu, padahal kami dalam situasi perjalanan itu artinya jauh itu, stamina sampai saat ini pun masih, puji Tuhan masih bagus. Full ya? Masih full banget nih. itu yang saya alami. Berarti kan lu kira dahsyat kan kesimpulannya? Puji Tuhan memang benar-benar dahsyat ya. Luar biasa dahsyat. Walaupun saya print saya desain tuh kecil-kecil gitu ya, nggak terlalu besar, cuman memang di setiap ruangan di kamar hotel yang khusus saya tempat itu tuh saya afirmasikan juga. Ya, puji Tuhan memang luar biasa dahsyat sekali dia. Iya. Nah, itu aja deh, mohon berkat aja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Silakan berikutnya. Selamat malam.
Bapak Made Suarsana ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya mau bertanya, JM. Yang pertama tentang booster. Itu booster itu kan yang saya lakukan setiap hari. Dan doa afirmasinya itu kan panjang. Nah, sekali sering tidak fokus gitu, padahal udah dibaca, seperti terlewatkan gitu, seperti itu. Kemudian diulang, dibaca lagi, apa ada masalah ya? Nggak masalah sih, nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Ya, nggak masalah. Kemudian masalah meditasi 3 kuasa utama itu, kan JM mengajarkan pelipatannya itu hanya 3 kali ya. Sedangkan waktu yang disediakan sampai 25 menit gitu ya. Jadi pengucapan meditasi itu yang 3 kali dilipatkan itu kan masih banyak waktunya tersisa. Nah, pada waktu boleh diulang Pak. Boleh diulang Pak. Terima kasih. Jadi pada waktu meditasi 3 kuasa yang JM ajarkan itu kan 3 kali pelipatannya. Jadi waktunya agak singkat, sedangkan saya melakukan meditasi 3 kuasa. Masih panjang ya. Panjang 25 menit. Ya. Kan masih banyak tersisa waktunya. Namun sisa waktu itu, yang sisanya banyak itu sering mengalami tidak fokus, sering ketiduran, sering tulang punggungnya bergetar gitu, seperti kaget gitu. Apa ada masalah itu? Nggak masalah. Di sela-sela itu Bapak tambahin lagi pengulangan gitu kan. Meningkatkan 1 Google Play dipangkat 1 Google Play. Diulang itu lagi boleh sampai ngerasa cukup gitu kan. Oh, gitu. Mau 10 kali diulang nggak apa-apa Pak. Ada masalah ya. Nggak masalah. Kemudian terima kasih JM. Kemudian masalah di afirmasi wajib kan ada afirmasi untuk perlindungan keluarga itu. Ya untuk mengobati pasien juga sebelum menterapi itu di afirmasi perlindungan itu. Sekarang kok enggak ada di JM ya. Di afirmasi wajib itu. Iya, bisa pakai itu. Pakai perang rohani ya. Iya. Iya, terima kasih JM. Ya, Tuhan memberkati. Saya mau bertanya JM. Ya, silakan. Tentang logo Kirak JM. Kalau dicetak kecil dan besar itu apa komponennya JM? Sama aja sih Bu. Oh, sama. Kalau di cetak kecil kan bisa fleksibel, dia bisa ditempel di HP, bisa ditempel di TV ya, buat ngirangin ini pengaruh vibrasi negatif kan. Bisa tempel di TV, bisa tempel di tembok, dinding ya, di dinding, di kaca mobil kalau kecil-kecil. Iya. Yang penting vibrasinya sama ya JM ya berarti ya. Sama. Oh, ya, terima kasih JM, mohon berkati. Ya, dan memberkati. Silakan berikutnya. GM, selamat malam. Mau nanya. Ya, silakan Ibu. Ya, ini kan hanya kalau kopi zat inti pada vitamin rambut itu kan bisa BM. Saya lagi aja aku niatkan selama berbaca menggunakan aliran kesembuhan musik Tuhan hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk meningkatkan kadar vitamin B1, B12, B kompleks yang teraman terbaik pada seluruh sel rambutku, jaringan folikel kulit kepalaku pada seluruh rambutku yang beruban biar menghitam kembali sehingga semakin muda, semakin awet, muda dan tahan terhadap serangan kotor, serangan kejahatan dan sakit penyakit apapun nggak semenakan satu tinggi. Bisa GM? Bisa. Jadi intinya dengan afirmasi kita bisa meningkatkan, bisa menormalkan atau membiarkan gitu ya vitamin yang dibutuhkan kan gitu. Kalau kalau vitamin sih aman, menormalkan aja kadar vitamin itu kan, menormalkan gitu. Kalau ya seperti itu. Kalau vitamin C kan bisa meningkatkan kadar vitamin C dalam batas aman gitu aja, dalam batas aman.
Terus vitamin B1 juga bisa di apa namanya? Bisa ditingkatkan atau dibiarkan bisa. Gitu. Dalam batas aman, Bu, kata-kata yang paling pas ya. Tingkatkan atau biarkan Untuk vitamin aman. ditingkatkan dan dibiarkan hingga batas aman. Oh. Untuk tubuh gitu. Gitu. Terus itu bisa nggak saya pakai pembiak multiple bom nuklir kuasa salju itu Anda khusus pada kopi zat inti? Untuk perang kan itu? Iya. Iya, kalau untuk perang. Untuk kopi zat inti bisa. Kopi zat inti. Pembiak multiple. Jadi ditambahkan, aku katanya gitu, Game. Bisa. Nggak perlu sih, maksudnya kayak vitamin tadi tuh. Zat intinya. Iya. Nggak perlu sih, ini aja untuk meningkatkan, membiarkan vitamin, umpamanya vitamin C. Ya. Dalam vitamin C yang terbaik, yang terajaib gitu, Bu. Lebih baik gitu. Vitamin C yang terbaik, yang terajaib untuk ini. Untuk umpamanya untuk membuat sel-sel tubuh menjadi lebih awet muda, menyembuhkan luka peradangan, untuk meningkatkan kolagen gitu. Jadi vitamin C yang terbaik, terajaib dan termukjizat. Bisa kok itu. Vitamin C yang terajaib, terbaik, termukjizat. Gitu. Nggak perlu pakai bom nuklir. Bom nuklir itu untuk perang rohani itu. Oh, gitu ya. Oh, ya. Jadi besok bisa di ini ya, ingatkan mungkin itu bisa praktek besok yang itu. Vitamin C yang dampaknya ke kolagen seperti apa, ke mana, ke luka gimana, ke sel-sel tubuh gimana, itu besok ya kita coba ya. Iya. Ya udah, terima kasih Game itu aja ya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, untuk semalam ini saya akhiri sampai di sini dan sampai ketemu besok. Selamat malam.